Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman yang hari ini masih diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan teman-teman yang akan mencoba keberuntungan di pemilu 2024 menjadi PPS atau panitia pemungutan suara. Kali ini kita akan mencoba latihan soal-soal ya. Latihan soal-soal tertulis. Oke. Baik, tidak usah berlama-lama. Oke, kita mulai dari satu persatu. Tapi nanti di sini kita akan mencoba menampilkan 2 bentuk soal ya, soal uraian dan soal pilihan ganda. Jadi silahkan disiapkan pulpen sama kertas atau bukunya untuk dicatat-catat, siapkan kopi atau minuman cemilannya agar, nanti ketika menyimak, menjawab ini lebih rileks. Oh ya, terus, untuk kali ini kita tidak ada musiknya pengiring biar seakan-akan kita fokus ya. Oke, teman-teman, kita mulai. Ya, kita mulai dari urean atau soal urean. Ya, itu ada caption ya, caption kartun terkejut ya. Siapkan pulpennya sekali lagi. Mari kita mulai dari soal nomor satu. Sekali lagi, ini soal hanya latihan ya. Kita tidak menjamin keluar atau tidak. Yang penting sering berlatih, berlatih, berlatih sehingga kita apa ya, hafal dengan sendiri. Ya, soal uraian nomor satu. Pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah, atau pemilu adalah, oke, ada yang tahu? Silakan ditulis. Ini kalau kata pemilu kan sering kita dengar ya, tapi pemilu itu apa sih pengertian dari pemilu itu sendiri? Oke. Jadi pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat, anggota dewan perwakilan daerah, presiden dan wakil presiden, serta anggota dewan perwakilan daerah perwakilan rakyat daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Itu adalah apa itu yang dimaksud dengan pemilu. Oke, selanjutnya adalah Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU adalah, ya ini KPU adalah, itu kan jargon ya, Komisi Pemilihan Umum, tapi ini pengertiannya apa? Lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional tetap mandiri dalam melaksanakan pemilu. Nah, oke ya teman-teman, ya, mungkin bisa dicatat, dihafalkan atau silahkan lah, ini hanya, intinya hanya latihan soal saja. Selanjutnya, apa? Badan ad hoc. Apa sih badan ad hoc dalam proses kepemiluan kita? Jadi badan ad hoc itu adalah anggota atau sekretariat panitia pemilihan kecamatan, anggota dan sekretariat panitia pemungutan suara, kelompok penyelenggara pemungutan suara, panitia pemilihan luar negeri dan lain sebagainya itu ya, yang panjang sekali itu adalah badan ad hoc PPK, PPS, KPPS, itu juga termasuk badan ad hoc. Ya, nomor tiga, panitia pemungutan suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah, ini sering kita dengar ya. Jadi panitia yang dibentuk oleh KPU, kabupaten atau kota untuk menyelenggarakan pemilu dan pemilihan di tingkat kelurahan atau desa yang disebut dengan nama lain itu adalah PPS. Kayak panitia pemungutan suara. Soal nomor 5, uraian nomor 5 adalah pemilih dalam pemilu adalah, atau pemilih dalam pemilu adalah, ya, warga negara yang sudah genap umur 17 tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin. Itu adalah pemilih dalam pemilu di Indonesia ini. Dalam nomor 6 ya, dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten kota dibantu oleh Badan Penyelenggara Pemilu yang terdiri atas, ya ini dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten kota disebut Badan ad hoc dan pemilu yang terdiri atas PPK, BPS, KPPS dan Pantarlih itu ya. Itu ada hal komplit. Selanjutnya adalah PPS dibentuk oleh KPU kabupaten kota atau kota paling lambat. Ya, PPS dibentuk oleh KPU kabupaten atau kota paling lambat adalah, yes, 6 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu. Ya, 6 bulan atau sebelum penyelenggaraan pemilu.
Nah, nomor 8. Ini soal nomor 8 masih soal uraian. Dalam hal terjadi pemungutan atau penghitungan suara ulang, pemilu susulan atau pemilu lanjutan, dan pemilihan susulan atau pemilihan lanjutan, masa kerja PPS diperpanjang dan PPS dibubarkan titik-titik. Atau ini berapa bulan. Intinya berapa bulan gitu ya, ketika ada penghitungan suara ulang. Ya, dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah pemungutan suara atau diperpanjang selama 2 bulan, teman-teman. Ya, ini kita agak cepat ya karena durasi ya. Berapa persen komposisi anggota PPS memperhatikan keterwakilan perempuan? Berapa persen? Adalah paling sedikit 30%. Oke. Ya, nomor 9. 10 ya. Susunan keanggotaan PPS terdiri atas, ya, oke, ada satu orang ketua menangkap anggota dan 2 orang anggota. Berarti jumlahnya ada 3. Oke, teman-teman, ini adalah 10 soal uraian atau jawaban langsung ya. Silakan like dan subscribe. Jangan lupa loncengnya agar kita tambah semangat dalam mengerjakan karya-karya yang bermanfaat bagi Republik ini. Oke. Sekarang kita beralih ke soal pilihan ganda. Oke, ini soal pilihan ganda lah. Ini bukan bukan semesteran seperti anak-anak sekolah yang kemarin baru saja selesai. Tapi lagi ini adalah latihan. Ya, semoga bermanfaat ya. Soal nomor 1 tentang pilihan ganda. Tugas PPS dalam penyelenggara pemilu kecuali A, B, C, dan D. Silakan ditulis, nanti jawaban ada di akhir. Ya, oke ya. Soal nomor 2. Simak hal-hal di bawah ini. A. Menyusun daftar pemilih tambahan dan menyampaikan kepada KPU Kabupaten Kota melalui PPK, melakukan verifikasi dan rekapitulasi kedudukan persorangan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, melakukan rekapitulasi pengembalian surat penghitungan pengurus suara dan diterima dari KPPS dan menyampaikan kepada KPU Kabupaten Kota melalui PPK. Memastikan persediaan kelengkapan suara lainnya di TPS. Melaporkan nama-nama anggota KPPS, partai dan petugas ketitipan TPS di wilayah kerjanya kepada KPU Kabupaten atau kota melalui PPK. Jawabannya adalah tulis dulu. Oke, nomor 3. Silakan dibaca sendiri ya. Ini, oke, lanjut. Nomor 4. Dalam melaksanakan wewenang, PPS mempunyai kewajiban A, B, C, dan D. Oke. Nomor 5. Dalam penyelenggaraan pemilihan, tugas, wewenang, dan kewajiban PPS adalah A. Membantu BPK dalam melaksanakan pemutahiran data pemilih, data pemilih sementara, data pemilih hasil perbaikan, dan data pemilih tetap lalu diserahkan Bawascam. B. Membentuk KPP dan data PPS. C. Melakukan verifikasi rekapitulasi dengan dukungan calon perorangan. D. Mengusulkan calon partai lain kepada BPK. A, B, C, D. Yang betul yang mana teman-teman silakan dicatat. Ya, nomor 6. Dalam penyelenggaraan pemilihan, PPS melakukan A. Memastikan ketersediaan perlengkapan suara dan perlengkapan lainnya di TPS lain. B. Menyampaikan rekapitulasi pengembalian surat pemberitahuan kepada surat dari keluarga. Ya. C. Mengumumkan hasil penghitungan suara dengan ya, menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban. Baik, silakan teman-teman dijawab. Lagi ini soal hanya soal ya. Kita tidak ada
keterangan nanti keluar atau tidak. Yang ini berlatih, berlatih, dan berlatih saja. Ya, nomor 7 tugas, wewenang, dan kewajiban Ketua PPS meliputi ya, nanti A. Memimpin, B. Mengawasi, C. Menandatangani, D. Menyerahkan salin daftar pemilih sementara C. Perbaikan kepada saksi. Oke, oke teman-teman. Yang sudah mulai pusing di pause dulu ini YouTube-nya di pause dulu nanti lanjutkan nanti yang masih semangat ayo gas terus ya. Gas terus pokoknya. Baik, nomor 8. Dalam hal ketua PPS berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh ketua PPK, seorang anggota PPS atau dari kesepakatan antar anggota, C, ketua sekretariatan, D, seorang anggota PPS atau dari rekomendasi PPK. Pusing ini yang belum pernah menjadi PPS akan kesulitan ya, yang pernah membaca dan mendengar mungkin akan langsung dijawab ini. Ya, 29 terakhir teman-teman. 29 terakhir ya. Perhatikan hal berikut. Membantu Ketua PPS dalam melaksanakan tugas, melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan, perundang-undangan, memberikan pendapat dan saran pada Ketua PPS sebagai bahan pertimbangan. Tugas dan kewajiban anggota PPS meliputi, ya ini ya. Ya, soal terakhir. Anggota PPS bertanggung jawab kepada Ketua PPK, Ketua KPU, Ketua Kabupaten atau Ketua PPS. Ya, silakan. Ya, oke. Ya, ini ikuti jawabannya teman-teman. Silakan. Betul kali satu ya, seperti biasa. Betul kali satu. Betul kali satu. Saya harap semuanya betul. Tidak ada jawaban yang salah. Yang salah jawabannya dibetulkan. Aman. Ini tidak ada yang koreksi. Tidak ada pengawasnya. Ini hanya latihan soal. Oke. Cukup sekian dari kami. Semoga bermanfaat. Dan berita-beritanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.